Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat tidur, whichever applies to you, kapanpun kalian menonton video kali ini, rekan-rekan belajar bersama Arab. Kali ini kita akan belajar tentang kesusastraan Inggris kuno, yaitu Beowulf. Lebih dalam lagi fakta-fakta tentang Beowulf yang ingin saya bahas sekarang. Yang pertama adalah Beowulf itu bukan sebuah cerita, tapi poem, sebuah syair gitu. Kenapa sebuah syair? Karena pada saat penyampaiannya itu tidak hanya cerita, tidak hanya storytelling, tapi juga ada lagu. Dan ketika ketika era Old English atau Ancient Old English itu, penyajiannya itu tidak serta-merta langsung diceritakan seperti itu, tidak. Tapi biasanya ada bards atau mungkin ada musician yang sekaligus menjadi seorang penyanyi yang bermain alat musik dan menceritakan tentang betapa epiknya, betapa hebatnya seorang pahlawan melawan monster. Dan dalam penyajiannya itu disisipkan dengan lagu-lagu. Jadi sambil bermain alat musik, audiensnya melingkari atau duduk duduk melingkar gitu di seputaran api unggun. Jadi bayangin ada audiens yang duduk gitu kan di api unggun sambil menikmati makanan sekaligus minuman misalnya. Terus ada seorang poet atau penyair atau sastrawan yang menyanyikan dan menceritakan tentang cerita Beowulf ini sambil bermain alat musik. Jadi itu cara mereka menyampaikan dulu di era Old English period. Makanya karena waktu itu juga belum ada teks, belum ada bentukan tertulis, jadi cerita ini memang dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga disampaikan tentang seorang ksatria yang melawan monster. Oke, plotnya kita akan bahas nanti belakangan. Jadi dari mulut ke mulut, belum ada teks apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail faktanya, 5 fakta tentang Beowulf yang akan saya paparkan berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya dapatkan. Oke. Yang pertama adalah bahwa Beowulf itu adalah the longest poem yang pernah diciptakan, pernah ditulis di era Old English period. 3,000 lines, saudara-saudara. 3.000 baris panjangnya gitu kan. Itu 3.000 lines panjangnya si poem ini. Kebayang betapa panjangnya. So it's considered to be the longest poem the Old English period, the Old English literature. Okay? Dan yang kedua itu adalah settingannya. Meskipun ini considered to be the Old English literature greatest work gitu kan. Tapi settingan tempatnya itu Skandinavia, bukan British Isles, bukan Inggris yang kita kenal sekarang. Jadi settingannya itu Skandinavia. Kenapa? Karena di era Old English, sebelum akhirnya Beowulf itu dituangkan dalam bentuk tulisan, itu dari mulut ke mulut dan tidak ada itu pengarangnya nggak tahu siapa, anonim banget. Terus hero yang diceritakan tuh awalnya belum dinamakan Beowulf gitu, sampai pada akhirnya itu dinamakan Beowulf sesuai dengan nama hero di Scandinavian culture gitu. Nah, sampai pada akhirnya di akhir abad ke-10, di awal abad ke-11 itu ditulislah oleh monks di London, di Inggris, dituangkan dalam bentuk tulisan oleh mereka, menjadilah itu manuskrip, jadi Beowulf manuskrip. Oke, jadi pada awalnya cerita Beowulf itu benar-benar yang anonim, hero-nya, perannya juga anonim, siapa-siapa nggak ada nama, sampai pada akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh monks yang ada di Inggris. Menjadilah itu Beowulf dan itu menjadi Beowulf manuskrip. Settingannya itu Skandinavia, bukan Inggris. Oke, meskipun dia considered to be the greatest work of Old English literature. Fakta ketiga tentang Beowulf adalah bahwa manuskrip Beowulf ini itu pernah terbakar. Oke. Sebelum pernah terbakar. Jadi balik ke yang tadi. Jadi dia ditulis pada akhirnya di akhir abad ke-10, di awal abad ke-11 oleh 2 orang monks, kalau salah berdasarkan beberapa sumber ya, ditulis oleh 2 orang monks atau mungkin priest, ya pendeta gitu, yang menuangkan dalam bentuk tulisan dan menjadilah dia Beowulf manuskrip. Sebelum abad ke-10, 11 itu belum ada bentuk tulisan dari Beowulf. Jadi benar-benar dari mulut ke mulut, dinyanyikan, disampaikan dari mulut kuping ke kuping, dan akhirnya ya seperti itu. Ceritanya cuma seperti itu. Sampai pada akhir abad ke-10, awal abad ke-11 itu ditulis dan menjadi Beowulf manuskrip.
Nah, setelah menjadi Beowulf manuskrip itu akhirnya disimpan di Ashburnham House di Westminster, England, dan itu sempat terbakar di tahun 3 Oktober tahun 1731. Itu sempat terbakar di Ashburnham House, Westminster, Inggris. Dan sisa dari manuskrip ini yang terbakar tadi itu akhirnya disimpan di British Library di London. Jadi sisanya ini benar-benar sudah sangat fragile, sangat rapuh sekali. Oke, terus itu fakta keempat. Fakta kelima, poem dari Beowulf ini menunjukkan diversity dari Old English language. Karena apa? Ada 36 kata berbeda untuk menyatakan hero dalam poem ini. Dan itu menunjukkan seberapa diverse Old English language itu. Karena seperti yang kita tahu, Old English language itu mengalami banyak sekali perkembangan. Maksudnya dari Celtic language, dari Germanic tribes, ya kan, dari Romance, kemudian dari Latin, kemudian dari Anglo-Saxons, Jutes, kemudian dari Normandy. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang muncul di sana, dan sekian banyak bahasa itu menyajikan diversity yang luar biasa dari Old English language. Dan bahkan dalam poem Beowulf ini disebutkan bahwa ada 36 kata yang menunjukkan satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu hero. Jadi kata hero itu disampaikan dalam 36 kata berbeda yang artinya sama hero juga. Itu menunjukkan diversity atau sekian banyak kebinekaan gitu ya. Jadi sekian banyak bahasa yang terlibat membentuk Old English language. Oke, jadi itu beberapa fakta tentang Beowulf atau Beowulf poem yang ingin saya sampaikan di Old English Literature ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang atau saya lupa sampaikan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang Old English Literature, yaitu Beowulf ini, silahkan komen juga di bawah. Nanti ada bagian kedua dan juga bagian ketiga tentang plotnya yang ingin saya sampaikan juga di channel ini. Jadi stay tune di sini ya. Jangan lupa di press like and share biar lebih banyak lagi rekan-rekan kita yang bisa belajar bersama. Jadi kita belajar bersama aja. I'm not the expert. We are learning here. Jadi kita benar-benar belajar bersama di sini, oke? Dan press subscribe dan juga notification bell kalau kalian ingin dapat fresh new update dari channel Belajar Bersama, oke? Rekan-rekan harap belajar bersama sampai di sini dulu video kali ini. And nothing else to say except for staying healthy for everyone wherever you are, okay? See you again in the next videos and bye-bye.